Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat ya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual. Saudara-saudaraku, di dalam kebiasaan makan ya, kebiasaan minum ya, terutama di negara kita ini, kita selalu menginginkan suatu sensasi rasa yang kuat ya. Jadi kita lebih suka rasa dari berbagai macam bumbu ya, dibanding kita merasakan dari rasa dari bahan makanan ya. Bahkan sampai-sampai kita seringkali kita makan daging tetapi sudah tidak ada rasa daging itu ya. Kita makan sayur, tidak ada rasa dari sayur itu ya. Yang kita rasakan yang dominan adalah bumbu atau segala macam penyedap rasa. Penyebab rasa yang paling tradisional ya tentu saja garam gitu ya, kemudian gula gitu ya. Ada juga kita pakai bumbu penyedap rasa yang alamiah ya, seperti udang kecil ya, udang rebon gitu ya. Demikian juga dengan kita membuat kaldu ya, kuah kaldu ya. Dan di akhir-akhir ini saya kira pertumbuhan bumbu masak ya, yang kita sering sebut sebagai micin gitu ya, itu sudah sedemikian rupa ya, kita mau menginginkan rasa apa saja itu ada gitu ya. Nah, sebagai orang Islam ya, walaupun kita tinggal di negara yang mayoritas Islam, tetap saja kita harus hati-hati dan waspada ya terhadap bumbu-bumbu dapur kita ya. Jangan sampai kita karena tidak tahu, karena ketidaktahuan kita ya, akhirnya kita mengkonsumsi bumbu dapur yang ternyata itu adalah diharamkan di dalam hukum Islam ya. Jadi podcast kali ini mencoba untuk menyampaikan ya beberapa bumbu dapur yang seharusnya jangan kita pakai ya. Larangan ini mutlak ya, karena memang mengandung unsur-unsur haram ya, bukan sekedar makruh, bukan sekedar syubhat ya, tapi betul-betul ini adalah haram ya. Nah, bumbu ini tentu saja kita sebagai tadi ya, itu kita hidup di Indonesia, tentu saja selalu ingin makanan kita itu, yang kita makan itu lezat ya, dan kita selalu digoda dengan lidah kita ya, karena memang orang makan katanya yang paling enak ya hanya di mulut sebenarnya gitu ya. Nah, terutama ya yang kita bumbu yang haram itu adalah bumbu yang di dalamnya adalah mengandung zat-zat yang haram ya. Yang paling banyak itu biasanya adalah mengandung alkohol ya. Kemudian juga kadang-kadang juga mengandung makanan haram ya, seperti babi ya, minyak babi, atau juga dagingnya, atau bahkan juga gelatinya ya. Nah, apa saja itu bumbu-bumbu dapur yang
kadang-kadang kita masih sering juga dikonsumsi oleh saudara-saudara kita ya, dan padahal itu adalah tidak diperkenankan ya. Yang pertama adalah mirin atau sake ya. Jadi mirin itu termasuk bumbu dapur khas makanan Jepang ya. Jadi bumbu ini banyak digunakan untuk membuat saus teriyaki. Kebanyakan restoran Jepang menggunakan mirin sebagai bumbu masakan mereka ya. Nah, di balik manfaatnya tadi ternyata mirin itu ternyata haram dikonsumsi umat Islam ya, karena bumbu ini terbuat dari beras yang sudah difermentasi sehingga mengandung alkohol ya. Nah, mirin sendiri ini memiliki cita rasa manis yang sangat dominan, dan mirin dikategorikan dalam alkohol Jepang sama seperti sake Jepang ya. Kemudian yang nomor 2 adalah wine ya. Jadi wine saya kira diharamkannya bukan hanya untuk mabuk ya, karena wine ini juga seringkali dipakai sebagai tambahan dalam sebuah masakan ya. Tentu ya, karena wine ini terbuat dari fermentasi anggur merah, jelas bahwa ini adalah minuman haram karena mengandung alkohol ya. Sebagai alternatif untuk pelengkap masakan, sebenarnya kita bisa menggantinya dengan jus buah seperti jus cranberry, anggur ya, dan juga apel atau tomat yang tak kalah lezat untuk menciptakan rasa itu ya. Kemudian juga arak putih ya, dari sisi namanya saja sudah arak putih juga. Jadi selain wine, arak putih ini juga tak jarang dipakai sebagai bumbu masakan, khususnya masakan Cina ya. Biasanya arak putih ini akan ditambahkan ke dalam sup, tumisan, ataupun ikan kukus. Dan arak putih ini memiliki rasa yang asin dan gurih ya. Tentu saja kedua rasa tersebut akan menciptakan kelezatan tersendiri ya untuk masakan ya. Namun tetap karena itu mengandung alkohol, maka ini diharamkan untuk kita konsumsi sebagai umat muslim ya. Kemudian ini yang mungkin paling banyak dipakai kadang-kadang, mungkin karena ketidaktahuan dari para penjual nasi goreng, yaitu angciu ya. Selain arak putih, angciu ini juga kerap digunakan dalam masakan Cina ya. Penambahan angciu ke dalam masakan akan membuat cita rasanya lebih lezat dan beraroma ya. Seperti mirin juga ya, angciu ini terbuat dari fermentasi beras sehingga mengandung alkohol ya. Jadi angciu berwarna merah tak jarang beberapa penjual nasi goreng ya, itu saya sebutkan ya, akan menambahkan angciu untuk menambah cita rasa, dan ini harus kita antisipasi. Dan saya kira kita lebih baik tidak sungkan-sungkan untuk bertanya gitu ya, dari cairan-cairan atau bumbu-bumbu yang dipakai oleh para penjual nasi goreng. Jadi kadang-kadang mereka tahu ya, kadang-kadang mereka tidak tahu gitu ya. Jadi kalau kita tahu ya, kita sekalian untuk memberi tahu ya, bang jangan pakai itu ya bang gitu ya. Apalagi ternyata yang jual nasi goreng juga muslim sesungguhnya gitu ya. Kemudian yang kelima adalah brandy ya. Brandy ini juga merupakan jenis minuman beralkohol yang terbuat dari proses distilasi. Pada umumnya kadar alkohol dalam brandy ini sekitar 35-60% ya. Dan banyak orang yang menggunakan minuman ini juga sebagai penambah cita rasa dan aroma pada kue terutama ya, atau dessert ya. Tetapi karena mengandung alkohol, tentu brandy haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam ya. Sebagai penggantinya, Anda dapat menggunakan jus atau selai apel ya, cherry, anggur, atau buah lain yang halal ya. Kemudian yang ke-6 atau terakhir adalah saus char-siu. Saus char-siu ya. Bumbu masakan ini termasuk haram untuk dikonsumsi umat Islam, sebab saus char-siu ini biasanya terbuat dari daging babi. Meskipun begitu, ada juga saus yang terbuat dari daging ayam ya, sehingga tentu kita harus selektif ya saat membelinya. Jangan lupa periksa kemasannya dan cari komposisi dan logo halalnya. Jadi itulah 6 bumbu yang haram dikonsumsi oleh umat Islam ya. Jadi yang pertama adalah mirin atau sake ya, kemudian
wine, ya, arak putih, angciu, ya, brandy, dan yang terakhir adalah saus karsiu. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan pengetahuan ini kita harus berhati-hati ya, dan tidak perlu ragu ya ketika kita bertemu dengan para penjual makanan ya, baik pedagang keliling makanan ya, pedagang nasi goreng, mie goreng ya, kita tanya bumbu-bumbu yang mereka pakai ya, karena tidak di antara mereka itu seringnya juga bagian dari saudara kita umat muslim, tetapi karena ketidaktahuan itu maka mereka menggunakan itu ya. Jadi mari kita secara pelan-pelan ya, walaupun kita di negeri yang mayoritas muslim, bukan berarti kemudian kita ceroboh dan menghilangkan kehati-hatian, menghilangkan kewaspadaan gitu ya, terhadap makanan-makanan yang kita konsumsi ya. Memang ketika kita di negara muslim, kita diperbolehkan berasumsi bahwa apa yang kita makan itu ketika penampakannya adalah halal ya halal gitu ya. Namun tetap kehati-hatian itu penting, kewaspadaan itu penting ya, agar supaya kita sama-sama ya meningkatkan pengertian, pemahaman ya, karena kadang-kadang memang tidak semua paham gitu ya. Jadi kadang-kadang melihatnya itu jadi Win nggak apa-apa kalau untuk bumbu, tapi kalau dikonsumsi untuk mabuk nggak boleh katanya gitu kan, kalau untuk tidak untuk mabuk gitu ya. Jadi hal seperti itu kadang-kadang masih kita sering lihat di kalangan saudara-saudara kita, dan kewajiban kita untuk terus ikut berdakwah ya, untuk terus ya memurnikan ajaran kita yang sudah sangat sempurna ini. Sekian, tetap sehat, tetap semangat ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.